Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fadiatun Nikmah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya bertugas di SMA Swasta Bina Bangsa 01. Di video kali ini adalah tentang aksi nyata modul 1.4. Setelah belajar tentang budaya positif, saya pun mulai mempraktekkan pembuatan keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi. Sebelum saya mensosialisasikan tentang budaya positif kepada Dewan Guru di sekolah, saya terlebih dahulu meminta izin kepada Kepala Sekolah dan Ketua Komunitas Belajar Sekolah. Selamat pagi Pak, jadi saya mau mohon izin untuk sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, ini proposalnya yang saya ajukan baik kepada Ketua Komgel maupun kepada Bapak Hasan sebagai kepala sekolah. Semoga disetujui ya Pak ya. Boleh silakan dibaca dulu. Jadi rencananya kegiatannya itu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober di jam 2. Memakan waktu berapa lama? Minimalnya 1 jam sampai 2 jam. Minimal 1 jam. Sampai 2 jam, jadi saya buat jam 2 sampai jam 4. Baik, terima kasih ya untuk Pak. Ini kalau saya melihat rencana sosialisasi penerapan budaya positif di SMA Swasta Bina Bangsa 01. Ini pesertanya apakah guru atau murid? Iya, pesertanya Dewan Guru semua. Baik, pesertanya adalah Dewan Guru ya. Rencana akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Oke, tempatnya di ruang meeting ya? Ya, di ruang meeting kecil. Ruang meeting kecil. Saya melihat ini rencananya bagus Bu, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah ya. Kalau saya melihat tujuannya mendorong tumbuhnya motivasi internal para murid dan juga menciptakan lingkungan positif di sekolah. Tentu kan untuk menciptakan budaya positif paling tidak harus dimulai daripada guru-guru dulu ya. Kemudian nanti akan disebarkan kepada siswa. Nah, baik kalau dari saya sendiri selaku Kepala SMA Swasta Bina Bangsa 01 melihat perihal ini adalah hal yang sangat penting dan mesti kita laksanakan. Harapannya dengan adanya kegiatan ini semua Dewan Guru dan juga tata usaha dapat menerapkan perilaku positif ini sehingga tentu sekolah SMA Swasta Bina Bangsa 01 ini menjadi wadah berubahnya atau munculnya karakter-karakter peserta didik yang lebih baik lagi. Ya, kalau dari saya mendukung kegiatan ini dan silakan dilanjutkan. Harapannya sih tidak hanya sekedar sampai disosialisasi, tapi juga memang kita akan melakukan aksi nyatanya juga setelahnya. Jadi mulai dari keyakinan kelas, nanti kita akan ke seluruh Dewan Guru nanti akan mencoba kembali untuk menyusun keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing. Harapannya begitu. Ya, baik. Semoga terlaksana ya, karena tidak mudah kalau sudah aksi nyata ya. Ya, semoga terlaksana dan ini juga bisa dijadikan kegiatan tahunan. Artinya setiap ada peserta didik baru tentu kan harus ada membuat keyakinan kelas dan setiap tahun ajaran baru harus membuat keyakinan kelas supaya muncul komitmen di dalam diri anak-anak untuk melakukan hal yang positif. Dan mungkin nanti juga kita akan membuat keyakinan sekolah. Ya. Jadi secara umum, jadi kalau kita mau ngomongin tentang keyakinan ke anak-anak, maka keyakinan sekolah yang kita angkat. Kalau secara umum. Kalau di kelas, kita angkat keyakinan kelas. Setelah saya mendapatkan izin, saya pun melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Baik, selamat sore. Selamat datang kembali Bapak Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita mengikuti sosialisasi budaya positif yang hari ini disampaikan oleh Ibu Siti Fadiatun Nikmah SSIGR, salah satu CGP Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur
dari SMA Swasta Bina Bangsa. Baik, tanpa berpanjang lebar Bapak Ibu, demi kelancaran kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama memulai dengan doa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demi kelancaran kegiatan kita hari ini, HP-nya yang belum di silent, kita tolong di silent dulu agar kita dapat menyimak pemaparan yang akan disampaikan dengan baik dan sepenuhnya. Baik, untuk Ibu Siti Fadiatul Nikmah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semangat pagi. Masya Allah, walaupun sudah siang, ngantuk, tetap semangat kita untuk belajar. Ya, semangat. Baik, di kesempatan kali ini saya kembali berbagi, bukan karena saya pandai, tetapi karena di sini posisinya saya juga sama belajar, dan apa yang saya dapatkan saya ingin bagikan kepada ibu bapak agar ilmunya menjadi lebih bermanfaat, insya Allah. Baik, siang hari ini kita akan mencari tahu apa itu budaya positif, apa yang dibayangkan ibu bapak tentang budaya positif. Kira-kira kebiasaan baik, ada lagi rutinitas positif. Oke, kira-kira ada lagi penerapan hal yang baik, ada lagi kan? Berarti semuanya yang baik-baik ya, yang positif-positif pokoknya, yang positif-positif. Oke. Baik, tujuan kita belajar hari ini adalah untuk mendorong tumbuhnya motivasi internal dalam diri murid. Harapannya nanti setelah kita selesai belajar ini, kita dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid, kemudian menciptakan lingkungan yang positif di sekolah. Siapa sih yang gak mau kita punya lingkungan yang positif, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman dalam belajar, dalam bekerja? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah menurut ibu bapak? Ya, silakan. Itu pertanyaan saya boleh lebih ya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Artinya kita membuat kebiasaan baik. Entah itu kebiasaan senyum, sapa, salam. Itu salah satu contoh kecil yang berefek atau berimbas untuk anak didik kita ke depannya nanti, seperti itu. Terima kasih Bu Triana. Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Bagaimana menciptakan suasana lingkungan positif di sekolah? Itu intinya. Harus diyakini secara bersama-sama. Harus diyakini dan dibuat secara bersama-sama. Apanya yang dibuat dan diyakini? Salah satu contohnya mungkin keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Oke, siap. Ada lagi? Umar? Di sini kan seorang pendidik atau pemimpin sekolah Ya. ya, berarti berawal dari mencontohkan, memperlihatkan hal-hal yang baik. Berarti memulai dari diri sendiri. Oke, ada lagi? Bu Gustina? Boleh. Harus menerapkan ke diri sendiri terlebih dahulu, baru mempraktekannya ke orang lain. Ya, menerapkan ke diri sendiri dulu. Sama sih intinya ya dengan pembagian. Jadi memulai dari diri sendiri dulu. Bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Oke, tadi sudah kita dapat jawabannya. Dimulai dari diri sendiri dulu. Untuk membuat atau membangun orang lain bersikap positif, tentunya kita dimulai dari diri sendiri. Oke, siap.
Lanjut, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa hubungannya antara lingkungan positif dengan keberpihakan kepada murid? Oh ya, Pak Bima, silakan Pak. Izin menjawab. Hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya. Ya tentu untuk menjadikan murid merasa nyaman dalam pembelajaran di sekolah, dan berawal dari rasa nyaman itu akan mengembangkan kreativitas, kemudian keaktifan peserta didik di kelas. Oke, terima kasih Pak Bima, benar sekali. Jadi agar siswa merasa aman, nyaman, dia belajar di lingkungan sekolah kita. Ya, oke, kita lanjutkan yang terakhir. Menurut Anda, apakah penerapan di sekolah kita, penerapan disiplin ini sudah efektif? Efektifkah di sekolah kita penerapan disiplin positif? Atau tidak ada? Ada pasti ya? Ada, tapi belum sepenuhnya efektif. Kenapa? Pak Imron masih connect ya Pak Imron? Masih loading. Oke, baik, terima kasih. Menurut saya, untuk disiplin di sekolah ini dalam proses menuju efektif masih berproses, karena setiap insan kapanpun untuk berproses untuk menjadi yang terbaik. Tapi sudah ada, cuman yang belum sempurna dikarenakan dari beberapa aspek, ya, dari diri kita sendiri salah satunya, karena kita sendiri pasti ada kekurangan dalam masalah kedisiplinan. Contoh saja masalah seragam sekolah ini baru saja kita perbaiki, dan sekarang sudah mulai seragam. Kalau dulu Insya Allah ya. Dan berikutnya lagi, karena banyak faktor ya dari siswa itu sering contohnya dalam hal masalah seragam dan juga masalah memasukkan baju dalam celana, contohnya kayak gitu, itu masih terus selalu ditemukan, dan tidak pernah kita menemukan satu hari yang tidak ada anak nggak keluar bajunya kayak gitu. Jadi ini berarti masih dalam proses ini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imron. Ya, kita masih dalam proses menuju efektif. Insya Allah. Karena untuk menerapkan disiplin positif juga perlu waktu. Tidak bisa seperti membalikan telapak tangan langsung jadi. Ya, begitu ya. Berarti saya kira Bapak Ibu sudah mulai memahami disiplin tentang budaya positif atau lingkungan positif yang ada di sekolah kita. Nah, ini ada 7 konten atau 7 materi yang akan saya berbagikan hari ini tentang yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini terkait dengan yang kita sudah kenal, dan pekan lalu juga sudah kita sharing tentang kurikulum merdeka. Ya, ini tentang kurikulum merdeka. Ada prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka tentunya yang sudah kita ketahui. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua berdiferensiasi. Dan semua ini untuk mewujudkan profil belajar Pancasila yang sudah kita mulai terapkan di kelas-kelas, terutama di kelas 10 ya. Kita di kelas 10 sudah mulai menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, walaupun prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, kalau saya pribadi, pembelajaran berdiferensiasi di kelas matematika itu luar biasa. Tidak semudah yang teori katakan. Kalau saya, mungkin kalau ibu bapak mungkin lebih mudah ya. Ya, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan dan harus kita atasi segera. Mungkin kalau saya bilang segera, karena
bagaimana pembelajaran terus berlangsung. Oke, jadi ini adalah perubahan paradigma belajar sedikit saja. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Nah, Ibu Bapak, sebelum kita masuk ke disiplin positif, saya mau ice breaking dulu, boleh? Ya, Ibu Bapak boleh berpasangan. Ada temennya gitu maksudnya, berdua. Ya, baik. Sekarang Ibu atau Bapak yang berada di sebelah kanan saya itu adalah sebagai tim A. Dan di kanan saya, ya. Yang berada di sebelah kiri saya adalah tim B. Baik, Ibu Bapak punya sesuatu yang bisa digenggam? Yang tim A aja. Tim A. Yang digenggam, tim A saja, tim B tidak. Jadi Ibu Bapak yang ada di tim A, yang Ibu Bapak genggam ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, dan bagaimanapun caranya Ibu Bapak bisa mempertahankan atau melepaskan. Ada dua pilihan, pertahankan, lepaskan. Oke. Ibu Bapak yang di tim B punya usaha untuk mengambil yang berharga milik tim A. Bagaimanapun caranya boleh, mau dengan memaksa, mau dengan menghardik, atau dengan merayu, atau dengan intimidasi, sesuatu yang sangat berharga. Jangan sampai diambil orang lain, begitu kan biasanya ya. Oke, kita mulai. Siap? 1, 2, 3, silakan. Baik, Masya Allah. Baik, oke, cukup ya Ibu Bapak, ya cukup. Kita sekarang akan melihat. Saya mau tanya dulu kepada tim A yang melepaskan. Kenapa Anda melepaskan? Oke. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa itu barang yang berharga. Tetapi kondisinya sekarang berbeda, di mana saya dihadapkan dua pilihan, di mana saya harus memegang yang berharga itu tetap di saya, atau saya tetap kasihkan tapi saya dihadapkan sama Pak Imran yang lebih merendah lagi. Oke. Yang lebih merendah. Ya, oke, paham. Ya, silakan Pak Robin. Tanggapannya. Pak Robin berarti apa tadi? Melepaskan atau mempertahankan? Oh, melepaskan. Ya. Oke. Pertama tadi saya mempertahankan. Ya. Terus ketika saya lihat usahanya Bu Inti, saya rasa Bu Inti lebih membutuhkan. Ada lagi? Oh, ini Bu. Kalau saya alasannya karena barang yang saya pertahankan itu harganya lebih murah daripada yang dia tawarkan. Karena saya tadi pegang awalnya mos ini, terus dia Bu Elis ngerayu sampai akhirnya pakai HP. Ya udahlah saya oke. Baik. Luar biasa sekali upayanya ya. Ada lagi yang tim A yang mau menanggapi? Tidak ada? Tim A. Baik, sekarang tanggapan tim B. Bagaimana perasaannya?
setelah mendapatkan atau tidak mendapatkan? Pak Imam. Cek. Ya. Baik, terima kasih. Saya memanfaatkan sifat Pak Ali yang tidak tegaan dengan saya. Jadi saya tanpa kata-kata cukup dengan merendahkan tangan saya dan tubuh saya saja, beliau sudah lemah. Mohon maaf Pak Ali. Oke, siap. Selanjutnya ada lagi yang mau menanggapi yang mungkin yang tidak mendapatkan? Ya. Saya tidak mendapatkan barang berharganya Pak Bima karena Pak Bima mempertahankannya begitu kuat. Saya kurang tahu apa dari barangnya, mungkin berlian 40 karat atau apa. Jadi tidak bisa saya dapatkan walaupun dengan berusaha memeluk beliau. Oke, begitu. Ya, baik, terima kasih Pak. Nah, dari kegiatan kita tadi, kira-kira siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Siapakah yang memiliki pemegang kendali, kontrol? Siapa sebenarnya? Tim A? Tim B? Tim B. Tim B. Tim A apa tim B? Nah, jadi sebenarnya siapa dong? Itu adalah ya tim A. Tim B bisa memaksa dengan kekerasan, dengan apapun untuk mengambil barang berharga itu. Waduh, luar biasa. Oke, jadi gimana dong? Dua-duanya? Ya, baik Bapak Ibu. Jadi dari kegiatan kita ternyata yang punya kendali atas diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya kan? Kita sudah berusaha mempertahankan tapi melihat kok kasihan, ya udah kasih aja. Berarti kita yang memutuskan sebenarnya kan ya, bukan orang lain kan? Kita mempertahankan ini punyaku, nggak boleh kamu, ini punyaku pokoknya. Nah itu kan berarti sebenarnya kendalinya adalah diri kita sendiri. Bayangkan kalau dengan anak-anak, adakah yang membayangin anak-anak? Anak-anak kita paksa untuk bersihin toilet. Dia mau karena dia sudah memutuskan bahwa ya dia mengizinkan kita. Ya kan? Tapi ada yang menolak. Ada kan? Oh nggak mau masuk toilet lagi sih saya. Nah, jadi sebenarnya kontrol diri itu ada pada dirinya masing-masing, bukan pada kita. Ya nggak? Dan itu adalah ternyata ilusi selama ini yang kita hadapi. Ilusi guru mengontrol murid. Kita sudah menganggap, oh anak ini sudah mau disuruh piket misalnya, suruh menyapu. Itu sebenarnya karena dia mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Jadi keputusan itu sebenarnya ada di dia, baik itu nyaman atau tidak nyaman. Yang kita anggap efektif ternyata hanya efektif untuk jangka pendek. Jangka panjang bisa saja dia menolak, atau bisa jadi dia malah ketergantungan pada kita. Itu dia. Ternyata itu adalah ilusi. Ini miskonsepsi tentang kontrol sebenarnya yang kita hadapi selama ini. Baik, lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering sekali, bahkan saya juga kadang sering keceplosan yang begini, kritik ke anak-anak. Yang saya anggap itu dapat menguatkan karakter dia. Dan ternyata itu adalah identitas yang gagal. Bukan menguatkan karakter, malah sebaliknya. Dia malah belajar dari hal yang negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa kita orang tua nih, orang tua udah dewasa, punya tanggung jawab katanya gitu, punya tanggung jawab untuk memaksa. Ya, kita punya tanggung jawab itu, sering ya gitu-gitu ya.
ya. Saya juga kadang seringnya begitu. Saya kan orang tua, yang tanggung jawab siapa? Saya, gitu. Dengan anak-anak. Kamu kenapa-napa yang tanggung jawab? Saya, gitu kan. Padahal ya itu, kita memaksa, padahal memaksa itu tidak baik. Ya, jadinya karena kita merasa bertanggung jawab, akhirnya kita memaksa mereka untuk melakukan hal yang positif, gitu kan. Harusnya kan kita, jadi hanya ada motivasi yang mereka dapatkan itu hanya motivasi eksternal, karena kita memaksa menjadi. Padahal kita maunya mereka sadar, ya atas kesadaran diri maunya, gitu kan. Ya, oke, baik. Perubahan antara stimulus respon menuju ke teori kontrol. Tadi kita sudah mulai memahami tentang teori kontrol. Tentunya untuk merubah ini tidak serta-merta ya, tapi bisa kita lakukan secara bertahap dan dimulai dari diri sendiri tentunya perubahan itu. Oke, dari pemahaman tentang realitas atau kebutuhan kita sama di teori kontrol kita itu berbeda. Gitu. Jadi kita mulai mengubah sedikit demi sedikit, mengubah pandangan kita terhadap dunia, mengubah pandangan kita terhadap orang lain, seperti itu. Jadi yang tadinya respon, semua orang melihat hal yang sama, di teori kontrol semua orang punya pandangan yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita memahami, jadi tidak perlu menyamakan. Kita cukup memahami pandangan orang lain, memahami pendapat orang lain, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, ya, ini games kita tadi. Orang lain bisa mengontrol saya. Dan ternyata yang mengontrol itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ya, oke. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Tadi ada pemaksaan, saya lihat. Ada bujukan. Ya, itu stimulus respon yang sering sekali kita lakukan, ya kan, di dunia nyata. Oke. Dan memang di teori kontrol ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Oke, seperti itu. Kalau di stimulus respon yang kita pikirkan adalah menang kalah. Kalau di teori kontrol kita sama-sama menang, gitu. Kita sama-sama belajar, sama-sama menang. Kita maju bersama, gitu dia konsepnya. Oke, lanjut. Ibu bapak, kalau mau ada pertanyaan langsung aja ya. Makna disiplin. Disiplin, sering kita dengar nih kata disiplin. Apa yang ada di benak bapak ibu tentang disiplin? Disiplin, apa itu? Disiplin itu rapi, susun, konsisten. Oke, lalu bagaimana agar orang lain disiplin? Bagaimana caranya? Membuat peraturan, kebiasaan, ada lagi? Dicontohkan, berarti teladan, rutinitas. Nah, disiplin, karakter. Biasanya disiplin selalu dihubungkan dengan adanya hukuman. Gak disiplin, hukum. Terlambat, hukum. Begitu. Atau apalagi? Lompat pagar, hukuman. Gitu kan? Oke. Dan ternyata hukuman itu tidak mesti harus dilaksanakan, dan itu bisa jadi solusi terakhir banget, atau mungkin tidak perlu digunakan sama sekali. Itu untuk hukuman. Lalu harusnya pakai apa dong? Nanti kita pelajari. Ini kata-kata Ki Hajar. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu harus dimulai dari diri sendiri. Self disiplin dimulai dari kita sendiri. Kalau kita tidak cakap, kalau kita tidak mau mendisiplinkan diri kita sendiri, maka kita perlu bantuan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Gitu dia. Itu
ada kemerdekaan ya. Jadi kemerdekaan itu sebenarnya disiplin diri. Gitu. Oke, lanjut. Nah, inilah ada nilai-nilai kebajikan. Kalau disiplin tentunya harus agar lebih mudah kita praktekkan, ada keyakinan yang harus kita yakini dan kita hargai, begitu. Ada 6 organisasi, ini 6 organisasi yang menyatakan nilai-nilai keyakinannya yang sudah disepakati bersama. Yang pertama ada Profil Pelajar Pancasila. Ini yang sudah sangat kita kenal selama ini, keyakinan beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Itu satu kesatuan Bapak Ibu, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita hanya beriman saja atau bertakwa saja atau berakhlak mulia saja, tapi semuanya satu kesatuan. Kemudian mandiri, benar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua ada Ibo Primary Years Program. Ini keyakinannya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain-lain. Oke. Kemudian dari 9 pilar karakter ada cinta Tuhan dan segenap ciptanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, dan seterusnya. Nanti saya printkan, saya akan kirim di grup. Petunjuk seumur hidup, ini keyakinannya, dapat dipercaya, lurus hati, memberikan yang terbaik, persahabatan, tanggung jawab. Oke. Lalu The 7 Essential Virtues, ada empati, suara hati, ada 7 berarti 7 kata dia. The 7 nilai kebajikan. Kemudian ini yang terakhir, The Virtues Project. Ini ada agak banyak ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oh, kelihatan. Percaya diri, kedermawanan, toleransi, di sana ada. Baik, ini lengkap. Dari 6 itu kira-kira mana yang menarik? Semua menarik. Yang paling menarik menurut ibu bapak yang mana? Petunjuk seumur hidup. Ini dia, petunjuk seumur hidup. Iya, nanti saya share. Dari 6, mana yang paling menarik? Ini, petunjuk seumur hidup. Kenapa? Seumur hidup. Kita lanjut motivasi perilaku manusia. Ini konten yang selanjutnya. Konten yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Melakukan sesuatu, kira-kira motivasinya apa sih? Tergantung kepentingan, tergantung kebutuhan. Ada lagi, saya tanya, ibu bapak membersihkan halaman rumah itu motivasinya apa? Tertekan, takut dimarahin. Disiplin. Ya, disiplin. Tekanan. Sebelum ya kebiasaan. Oke. Ya. Baik. Berarti kita melakukannya karena ada tujuan tertentu. Ya, semua perilaku kita itu memiliki tujuan. Begitu juga dengan anak-anak. Semua perilakunya pasti memiliki tujuan. Dan ada tiga motivasinya yang mendasari. Yang pertama, untuk dari hukuman. Ini yang ibu bapak jawab tadi. Ini yang motivasi paling rendah, ketidaknyamanan ini, hukuman ini motivasi yang paling rendah. Satu tingkat di atasnya ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian. Kalau nggak dipuji nggak kerja gitu. Iya, anak juga butuh pujian, betul. Makanya ini satu tingkat di atas hukuman atau ketidaknyamanan. Yang paling tinggi ini
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakininya. Ini dia yang kita inginkan kepada anak-anak itu, yang ketiga ini. Tidak hanya kepada anak-anak, ke kita sendiri juga begitu. Ke kita sendiri. Motivasinya itu internal. Kalau yang 1, 2, motivasinya eksternal karena ada dorongan dari luar. Kalau yang ketiga, ini internal. Mau ada pujian kah? Mau ada hukuman kah? Atau tidak ada kah? Tetap lanjut. Ya, mau tidak ada hukuman, kita tetap datang pagi, misal. Mau tidak ada himbauan harus membersihkan, kita tetap membersihkan setiap hari. Seperti itu. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Ada pertanyaan lagi. Yang pertama, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran bagi yang datang terlambat, tidak ada atasan yang memuji juga jika datang tepat waktu, apapun itu, ibu bapak tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid. Jelaskan alasannya. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Seperti itu. Tidak ada pujian, tidak ada hukuman buat yang terlambat. Apakah tetap akan datang tepat waktu? Karena tanggung jawab dan kewajiban datang kemauan diri. Berarti itu yang sudah kita yakini, begitu ya? Yang sudah kita yakini bersama. Oke, menurut Anda dari ketiga motivasi tadi, motivasi mana yang paling mendasari perilaku anak-anak di sekolah? Yang paling banyak yang mana? 1, 2, 1 dan 2. Kenapa? Yang paling banyak. Yang paling banyak 1 dan 2. Masih di 1 dan 2. Pengen nggak sih kita yang ketiga gitu? Ada ya? Ada, tapi tidak semua. Tidak banyak maksudnya. Beberapa. Lebih banyak yang 1. Yang 1 atau 2 sih? Yang paling banyak loh. Yang paling banyak. Paling banyak itu kan 1. Oh ya. Oke, 1 ya. 1. Ternyata masih perlu banyak dievaluasi sekolah kita. Oke. Sekarang ada kasus. Kecil kali tulisannya ya? Oh, kelihatan. Saya sambil bacakan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak diam atau menggambar di bukunya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA jadi gugup. Tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba si IPA ini jadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelasnya tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakannya. Malunya luar biasa. IPA minta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa. Kita bayangkan anak-anak yang seperti itu, digitukan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak setuju. Mengapa? Membuka peluang bullying, memberi contoh yang tidak baik. Lagi? Oke, baik. Tidak baik ya yang dilakukan Pak Seno. Kemudian karena yang dilakukan Pak Seno akan mendatangkan bisa jadi kebencian pada diri IPA. Dan itu biasanya jangka panjang efeknya. Dia akan sangat ingat yang dilakukan oleh Pak Seno. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau
konsekuensi? Hukuman, kenapa? Ya, hukuman lagi? Oh ya, baik. Ya, betul sekali. Jadi kalau ini yang dilakukan Pak Seno adalah hukuman. Karena itu tiba-tiba, mendadak. Kalau konsekuensi sudah kita sepakati. Sudah ada himbauan. Jadi sudah diketahui anak. Kalau dia datang terlambat, maka konsekuensinya apa? Gitu. Oke. Ini dia. Kalau hukuman, anak belajar dari menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi, anak belajar untuk memecahkan masalah. Itu bedanya. Restitusi, anak belajar untuk memecahkan masalah. Jadi itu bedanya. Oke? Kalau hukuman, dampaknya itu akan menyakiti anak. Kalau hukuman. Kalau konsekuensi, mungkin dia hanya akan kehilangan waktu karena dia menjalankan konsekuensi. Tapi kalau restitusi, dia tidak akan kehilangan waktu, tetapi dia akan lebih bersemangat untuk kembali ke kelompoknya. Jadi lebih menguatkan kalau restitusi. Hukuman, peraturan kita di negara kita pun sudah ada ya peraturannya, bahkan agama juga ada. Dan ini di sekolah kita juga ada peraturan. Semua ada peraturan. Yang membedakan hanyalah kita kalau di negara kita tidak pakai helm, kita ada konsekuensi. Kita sudah tahu konsekuensinya. Nah, ditilang. Di dunia pendidikan, karena kita berada di dunia pendidikan, maka kita mengadakan restitusi sebelum konsekuensi. Jadi restitusi di atas konsekuensi. Seperti itu. Oke. Oh iya, games dulu kayaknya. Semua selesai. Nomor 1 salah. Nomor 1. Kita lihat nomor 1. Ini nomor 1 ya? Maksudnya nomor 1 di saya. Kan kalau soalnya diacak. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kenapa dia masuk konsekuensi itu? Ya, karena kita sudah menyepakati. Kalau hukuman dia menyakiti, mempermalukan. Kalau hukuman, iya, enggak fisik juga, kata-kata juga bisa. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir. Hukuman. Ya, karena tadi soalnya tentang olahraga. Jadi dia masih ada sangkut pautnya. Karena kan sedang PJOK. Ya, PJOK juga kan pemanasan lari dulu dia. Nah, gitu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulisan. Oh, ini sudah benar semua. Sanksi atau konsekuensi. Hah? Oh, perlu memberi. Ini udah benar semua jawabannya. Berarti udah paham nih. Murid diminta push up. Udah, ini pasti hukuman. Menggantikan kertas. Sanksi. Berjemur di lapangan basket.
Ini hukuman. Diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Ini hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja. Sanksi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Ini banyaknya salah nih. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Sanksi. Karena tidak menyakiti. Sanksi, konsekuensi. Terlambat hadir, ini sanksi. Dia diminta untuk tinggal 15 menit. Konsekuensi. Ini yang tadi alasannya dia hanya jeda waktunya sebentar. Kehilangan waktu. Jadi dia sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Mungkin teman yang lain udah lari duluan 1 kali, gitu kan? Dianya lari 2 kali. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil. Ini hukuman. Tidak ada hubungannya mematahkan pensil dengan membersihkan WC. Ya, ya kan? Harusnya kalau ini apa? Konsekuensinya apa? Mengganti. Oke, selesai game kita. Lagi. Kita lanjutkan ya. Ini tentang penghargaan. Kita lanjutkan. Selama ini kita menganggap penghargaan itu efektif. Ternyata penghargaan juga bisa menjadi hukuman. Maka dari itu di K13 tidak ada di rapot K13 itu yang ada peringkatnya. Karena dia bisa jadi hukuman. Juga di kurikulum Merdeka juga tidak ada peringkat untuk nilai rapot. Alasannya karena ini, penghargaan hanya efektif untuk jangka pendek, untuk jangka pendek saja, tidak efektif untuk jangka panjang. Penghargaan tidak efektif karena jika tidak ada penghargaan dia tidak mau melakukan. Penghargaan bisa merusak hubungan. Bisa jadi yang temennya yang A dapat penghargaan, yang B iri. Kok dia sih yang dapat, kok nggak saya? Gitu. Penghargaan mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Ada penelitian mahasiswa sedang KKN di suatu perusahaan. Sebagian yang lain mahasiswanya dibayar, sebagian yang lain tidak. Ternyata menurut penelitian, mahasiswa yang dibayar itu semakin lama kualitas kerjaannya menurun dibandingkan dengan yang tidak dibayar. Itu mungkin karena yang tidak dibayar dia sudah menyadari tanggung jawabnya. Penghargaan mematikan kreativitas dan menghukum. Ya, anak-anak yang mulai tumbuh kesadarannya yang tanpa penghargaan, mereka dapat kreativitasnya lebih dapat lebih mudah muncul daripada yang diberikan penghargaan. Ini penghargaan maksudnya penghargaan yang berupa barang gitu ya, berupa angka gitu misalnya. Kemudian penghargaan menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan. Ya, mereka yang tidak dapat penghargaan sakit hati, kata Bu Latifah. Sepertinya Bu Latifah pernah mengalaminya. Sakit hati. Sebenarnya, misalkan ya, kita semua anak-anak kita sebenarnya pintar, begitu kan? Kalau kita kasih dia peringkat 1, 2, 3, yang peringkat terakhir dia akan iri. Padahal juga dia pintar. Kita mampu membuat siswa
membuat murid itu menjadi yang terbaik gitu. Hanya saja dia mungkin di sekolah kita dia urutannya di belakang. Tapi jika dia keluar, bisa jadi dia yang paling atas. Begitu dia. Jadi kalau kita kasih di sekolah kita dikasih seperti itu, mungkin akan menghukum yang belakang. Gitu. Mengurangi motivasi jadi. Ya, tempatnya kurang tepat. Oke. Jadi pada saat sebenarnya anak-anak yang sudah bisa, misal di pelajaran matematika, dia sudah bisa berhitung, lalu dia senang, itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dia merasakan senang telah mampu atau memahami pelajaran. Itu dia sudah mendapat penghargaan dan kita ikut berbahagia atas pencapaiannya. Atas pencapaiannya kita ikut bahagia, ikut senang. Wah, kamu luar biasa, kamu hebat, sudah bisa ini. Itu penghargaan yang sesungguhnya. Yang seperti itu kita boleh. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia restitusi. Restitusi yang akan kita terapkan insya Allah di sekolah kita. Semoga bisa ya. Kita belajar karena ini tidak mudah. Harus kita pelajari secara bertahap. Tahap demi tahap kita praktekkan. Restitusi ini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid memperbaiki kesalahan. Sehingga pada saat dia kembali ke kelasnya, itu dia tidak malu. Tidak tersakiti. Seperti itu. Dan mungkin dia akan lebih kuat keyakinannya. Dan motivasi internalnya jadi lebih mudah kita tumbuhkan. Seperti itu. Ciri-cirinya seperti apa? Ini dia. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan memaksa. Jadi kita kasih, kamu punya solusi apa? Solusi kamu apa? Solusi dari kamu apa? Kita tawarkan. Menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi kita pancing mereka untuk dia mengeluarkan kenapa dia melakukan itu. Oh ya, kamu mungkin sebentar, maaf. Ya, kenapa dia melakukan itu? Itu bisa kita pancing, kita gali dalam dirinya. Itu restitusi. Jadi bukan kamu ini kok gitu sih, maka kemarin sudah dikasih tahu gini. Nah, gitu. Itu bukan restitusi. Oke. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter, kemudian dapat menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini yang paling penting. Anak itu kembali ke kelasnya dengan penuh percaya diri, tidak malu. Itu karena ini akan menumbuhkan motivasi internal nantinya. Jadi perlahan kita mulai sedikit demi sedikit melakukan restitusi di atas konsekuensi ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar ada 5. Kita melakukan tindakan, melakukan itu pasti ada tujuannya. Dan anak-anak pun begitu. Dia melakukan sesuatu yang negatif, dia mungkin karena ada yang tidak terpenuhi dari kelima ini. Mungkin kasih sayangnya yang kurang, Bapak Ibu kurang perhatian mungkin, bisa begitu. Atau dia tidak punya kebebasan, jadi dia mencari kebebasannya di luar. Kemudian kesenangan, karena kesenangannya tidak terpenuhi, dia mencari hal-halnya ke yang negatif untuk mendapatkan kesenangan. Penguasaan, anak-anak yang lemah di akademik, penguasaannya akan kurang, sehingga dia bisa mencari hal-hal yang lain untuk penguasaannya, kemudian bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Dan kebutuhan dasar ini tidak untuk anak-anak saja, kita pun begitu. Ya, kita pun begitu. Kita bekerja kenapa sih, gitu kan? Guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati bingung menghadapi salah satu muridnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa nih. Jika Anda
menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Kalau lihat Doni, kalau lihat Doni mengambil, memaksa, meminta bekal temannya, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Boleh mic-nya mana satu lagi? Silakan. Bu Agustina. Dan alasan, kira-kira alasan Doni apa ya? Jika saya menjadi wali kelas Doni ya Bu. Nah, saya mendekati anak tersebut terus memberikan bimbingan bahwa yang dilakukannya itu tidak baik. Ya, kayak tidak baik. Baik, terima kasih, benar sekali. Lalu menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni begitu? Mungkin afeksinya tidak terpenuhi karena seumuran mereka itu biasanya orang tua pagi-pagi bawain bekal ke sekolah untuk anak Kasih sayang. Iya. Nah, kasih sayangnya tidak terpenuhi. Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Cukup. Oke, ya benar sekali Ibu Bapak. Saya kira Ibu Bapak sudah tepat. Jadi Ibu Ambar melakukannya. Apa yang akan dilakukan Ibu Ambar? Jawaban Bu Agustina juga sudah tepat. Jadi dia menanyakan dulu, kenapa Doni melakukan seperti itu? Itu harus kita tanyakan dulu. Jangan langsung, Doni kenapa kasih kamu mengambil punya temannya, itu nggak baik. Jadi kita tanyakan dulu alasannya. Pasti ada sesuatu, gitu kan? Semua perilaku memiliki tujuan, itu intinya. Oke. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Yang kita lihat yang paling bawah, penghukum, pembuat rasa bersalah. Ini yang paling bawah. Kemudian teman pemantau, lalu manajer. Idealnya kita menjadi manajer. Tetapi untuk sebelum sampai ke manajer, kita bisa mengkondisikan posisi kita pada teman dulu, lalu pemantau, kemudian bisa manajer. Dan ini harus terus dilatih, karena tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus perlu latihan. Belum lagi memikirkan segitiga restitusinya. Yang penghukum yang seperti apa? Nada suaranya tinggi, melotot, menghardik, gitu kan, menunjuk-nunjuk. Terlambat lagi, gitu. Pasti terlambat lagi. Patuhi saya ya, awas, gitu, gitu ya. Oke. Nah. Ya. Kemudian langsung memerintah ganti, kan kita kenapa pakai celananya nggak olahraga? Iya. Iya. Di kelas dulu, terus langsung bilang ganti sekarang, apakah itu termasuk hukuman? Iya itu. Masuk. Ya. Itu posisi kita berarti sedang dalam posisi penghukum. Meskipun ditanya dulu sebelumnya. Ya, nanti solusinya ada caranya. Ya, sabar. Sekarang pembuat rasa bersalah. Nah, ini nih. Karena kita sudah meyakini kadang nggak boleh menghukum gitu ya. Jadi nggak boleh menghukum. Akhirnya kita menjadi pembuat rasa bersalah. Memelas, suaranya halus. Adi, kamu ini bagaimana ya? Saya banget ini ya. Kan kamu sudah berjanji untuk tidak terlambat lagi. Iya gitu ya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya banget ya. Masya Allah. Teman. Ini yang sudah mulai nih. Teman. Teman ikut ramah, akrab, bercanda. Ciri-cirinya. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, ya? Iya. Ya sudah, gitu kan? Tidak apa-apa, gitu kan? Biasa teman gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu saya banget juga sih. Kadang kayak gitu. Ya udah duduk dulu sana, silakan, gitu kan? Ya udah kembali dulu ke kelas. Ya, oke teman. Ya, teman ini tidak efektif untuk jangka panjang. Kalau jangka panjang, anak akan ketergantungan dengan kita. Jadi dia sedikit-sedikit kita yang harus maju.
Itu kalau teman, dikit-dikit nih. Bu, lihat Bu, orang ini Bu. Itu biasanya. Ya, itu teman. Sekarang pemantau, naik lebih satu tingkat dari teman. Pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Adi, tahu kamu sekarang jam berapa? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Ini yang membedakan dari yang lain. Kalau di pemantau, guru akan langsung menanyakan konsekuensi. Jadi pemantau ini kayak penegakan hukuman gitu, penegakan konsekuensi gitu. Ya. Apakah kamu tahu kita masuk jam berapa? Tahu Bu, jam 7. Nah, gitu. Sekarang kamu sudah terlambat 5 menit. Kamu tahu konsekuensinya apa? Atau Adi, minggu lalu kamu nggak ikut pelajaran matematika. Ada tugas, kamu tidak mengumpulkan tugas. Kamu tahu konsekuensinya apa? Formal aja, bahasanya biasa aja, datar lagi. Nah, ini kondisi ideal yang kita harapkan. Mendekat. Ya, Masya Allah, sudah praktek langsung. Ya. Ya. Bedanya, kita lihat bedanya dengan yang tadi pemantau. Kalau di sini, kalau kan kata-kata awalnya sama ya. Bedanya, kalau yang tadi konsekuensi, kalau yang ini bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Itu dia bedanya. Jadi dia mencari, mengajak anak untuk memikirkan solusi. Kemudian nanti akan di akhir menanyakan keyakinan. Seperti itu. Jadi kita pengennya tuh yang seperti ini gitu. Jadi manajer. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Bisa nggak? Bisa. Bismillah. Ya. Oh ya. Anak-anak, kalau kita tiba-tiba berubah menjadi manajer, anak-anak akan kaget. Ya, jadi pelan-pelan. Mulai dulu dari teman, habis itu pemantau, setelah itu manajer. Kalau misalkan kita sudah di posisi manajer, kok ibu aneh? Ibu aneh. Turun dulu, teman dulu. Nanti naik lagi ke manajer. Gitu. Begitu. Ya, jadi ada tidak apa-apa, boleh aja. Naik turun dulu boleh. Asal jangan ke penghukum ya. Kejauhan turunnya. Minimal teman lah. Gitu. Ya silakan Bu. Baik, terima kasih waktunya. Yang ingin saya tanyakan di situ kan posisi kontrol sebagai manajer. Yang saya baca dari percakapan tersebut, itu kan kayak kita bertanya, kemudian kita memberi, ya saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Harusnya keesokan harinya siswanya bisa melakukan dan memperbaiki diri lebih baik. Bagaimana jika terus melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, padahal sudah kita manajerin, tapi terus melakukan, kan lama-lama sebagai manajer juga pusing ya. Iya. Gitu. Terima kasih. Ya, pusing. Ya. Jika anak melakukan kembali kesalahan yang sama, maka kita akan melakukan restitusi kembali. Melakukan restitusi dan sebagai manajer kembali. Gitu, kita ulangi lagi. Iya, karena tugas kita adalah menuntun. Kembali kepada tugas kita, menuntun. Jadi harus banyakin sabarnya ya Ibu Bapak ya. Gak bisa jalan-jalan. Oh menuntun, gak mau jalan-jalan. Ya, kita merawat. Kalau kalau pelanggarannya berat, maka awalnya mungkin bisa restitusi, tapi nanti konsekuensinya tetap ada, tetap dilaksanakan. Karena restitusi tadi di atas konsekuensi. Ya, itu. Bagaimana? Bisa diterima tidak? Oke, ada lagi Pak Ali. Silakan. Mana mic-nya tadi? Pak Ali nanya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, ini kan masalah posisi kontrol. Ya.
yang saya tanyakan itu masalah yang kedisiplinan tadi yang agak ke belakang. Oh, Tapi iya. masih Jauh sekali. masih Oh, iya, ngawat kayak ini. Masih berhubungan. Oke, kalau di sini kan sebagai posisi manajer. Nah, kalau saya pribadi pernah mencoba memposisikan ini, itu masuk ke restitusi. Iya. Awalnya di situ. Ini ngomong masalah gelang. Nah, di situ. Jadi saya tanyakan kenapa pakai itu, terus tahu ini salah enggak, terus solusinya apa. Ya, itu di situ sudah dapat kesepakatan. Tapi saya simpankan gelangnya itu beberapa hari, terus beberapa hari itu boleh diambil tanpa dipakai. Ya, kesepakatannya itu tanpa dipakai dan tanpa ada yang lain. Tetapi ya dipakai lagi, diulangi lagi. Terus saya ubah lagi ke konsekuensi pematang. Oke. Konsekuensi ya, langsung menanyakan konsekuensinya. Tadi kan restitusi, jadi ke konsekuensi, jadi turun nih. Iya, turun. Jadi masih sama, tapi cuma bagian pengembalian saya ada tekankan untuk ada tambahannya. Tambahan maksudnya? Silakan diambil, tapi bisa membantu nyiram-nyiram misalnya. Konsekuensi. Itu konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi karena sudah kesepakatan. Nah di situ lebih tertib Bu. Maksudnya lebih sedikit yang memakai itu. Oh iya. Lebih mengingatnya. Oke, Pak. Lebih berefek gitu maksudnya kan? Ya, karena dia mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Ya. Dan motivasinya masih eksternal. Jadi motivasinya dia karena dia menghindari ketidaknyamanan. Lalu konsekuensi. Tetapi anaknya masih mengulangi. Agak mendingan daripada. Oh, agak mendingan. Jadi maksudnya yang pemantau ini lebih di-okekan anak, lebih di-okekan lagi. Apa sih bahasanya? Lebih di-approve sama anak-anak, lebih disetujui anak-anak. Ya, karena dia sudah mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Ya, dia lebih setuju. Yang tadi di restitusi, seandainya Pak Ali terus melakukan restitusi, mungkin bisa jadi dia akan menerima juga. Bisa jadi, karena Pak Ali sudah pasrah dulu, turun dan akhirnya mantau. Kan kita nggak tahu. Dan kenapa kita masih belum efektif melakukan restitusi? Karena di sekolah kita keyakinan kelasnya belum di up. Keyakinan. Setelah ini kita akan bahas keyakinan. Itu dia. Kenapa kita masih gagal terus melakukan restitusi? Bisa jadi keyakinannya, dan saya baru bisa melaksanakan restitusi itu setelah ada keyakinan. Saya akan ngomong ke keyakinannya. Itu lebih mudah melakukan restitusi. Walaupun memang tidak semudah, harus ada bertahap. Nggak langsung anak-anak nerima, oke Bu, nggak juga. Tetap besok lakukan lagi restitusi lagi. Kan kemarin kita sudah sepakat. Masih ingat keyakinan kelas kita? Seperti itu. BK. Ya begitu. Saya sudah mulai mempraktekkan kemarin juga melakukan restitusi, segitiga restitusi. Sudah beberapa anak yang saya lakukan restitusi. Untuk sampai saat ini memang anaknya masih belum ada panggilan, maksudnya masih oke. Masih sesuai dengan keyakinan. Masih oke sampai saat ini. Kemarin piket juga ada yang laporan ngambil main HP di belakang. Setelah itu langsung setelah jam 7, pada saat jam 7 saya langsung lakukan segitiga restitusi. Kita lihat minggu depan apakah masih atau tidak. Nah, tetapi itu saya lakukan karena sudah ada restitusi di dalam, sudah ada keyakinan kelas. Jadi itu lebih mudah. Jadi saya mengangkat keyakinan kelasnya. Bukan fokus pada peraturan, pada kesalahannya, enggak. Jadi keyakinan kelasnya. Kenapa keyakinan? Kok enggak peraturan aja sih? Enggak ada. Oh ya Pak Robin. Oh
apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu aturan itu kan, nah kalau keyakinan itu udah didasari dari diri, kesepakatannya udah disetujui bersama dan diyakinkan, terus diterapkan. Ini lagi. Oh ya Pak. Ya, kalau menurut saya peraturan juga sebenarnya merupakan daripada sebuah kesepakatan yang dijadikan sebuah aturan. Tetapi perbedaan ataupun kenapa tidak keyakinan? Keyakinan itu adalah itu keluarnya dari keinginannya mereka sendiri. Mereka tulis, mereka sepakati, lalu mereka meyakini ini yang akan mereka jalankan. Iya. Terima kasih. Itu maksudnya best. Oke, jadi keyakinan itu berasal dari peraturan. Iya, keyakinan itu berasal dari peraturan. Di negara kita ada menggunakan helm, wajib menggunakan helm. Itu kenapa? Ya, aturannya wajib menggunakan helm. Nilainya apa? Keyakinannya kenapa? Menjaga keselamatan. Jadi ada peraturan dulu kan? Kita buat peraturan dulu. Menggunakan masker gitu. Ya, wajib menggunakan masker misal. Berarti keyakinannya karena kesehatan. Ya, gitu. Jadi peraturan memang dibuat terlebih dahulu, betul sekali. Tetapi untuk memunculkan motivasi internal dalam diri murid, maka kita buatlah keyakinannya. Itu dia. Oke, kita lanjut. Ada tahapannya. Ini tahapan yang harus kita lakukan di sekolah kita. Yang pertama melihat dulu daftar kebajikan yang 6 organisasi tadi, kemudian menentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan di sekolah kita. Kita kan sudah punya peraturan tuh, udah lengkap peraturan kita. Kita tinggal buat aja keyakinannya. Nanti kita bikin sempurnakan daftar kebajikannya, kita review lagi nanti. Lalu kita buat poster, tempel di depan. Lalu kita sampaikan ke anak-anak keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ya, ini keyakinan sekolah. Kemudian di setiap kelas juga melakukan itu, membuat keyakinan kelasnya masing-masing yang disepakati. Oke, lanjut. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan harus bersifat abstrak, nggak kayak peraturan. Kalau peraturan dia konkret, lebih rinci. Tapi kalau keyakinan dia abstrak, bahasanya lebih universal. Kemudian bentuknya positif. Kalau peraturan masih ada dilarang terlambat, misal gitu. Tapi kalau keyakinan bahasanya sudah positif. Ya, datang tepat waktu. Gitu. Positif ya. Tidak terlalu banyak, mudah diingat. Nggak usah banyak. 3-4 cukup. Nah, jadi anak-anak ingat. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Lalu semua warga ikut berkontribusi membuat keyakinan dan bersedia meninjau kembali. Ini tentu wajib. Setelah punya keyakinan, kita laksanakan, lalu kita tinjau ulang, kita evaluasi lagi. Seperti itu. Oke. Proses keyakinan kelas ada 4. Ini yang di kelas. Jadi Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Kemudian setelah anak-anak menuliskan, bisa menuliskan di papan tulis ya. Anak-anak diminta membuat peraturan, tuliskan satu-satu, nuliskan di papan tulis semuanya sampai selesai. Lalu setelah itu kita ganti jadi kalimat positif. Yang belum positif kita ganti positif, kalimat positif. Yang tadi dilarang makan di dalam kelas, kita ubah makan di kantin. Gitu. Jadi kayak sejenis kalimat perintah. Iya. Ya ini masih peraturan kan? Ya kita masih peraturan. Kan tadi bercurah pendapat untuk membuat peraturan terlebih dahulu sebelum sampai ke keyakinan. Jadi peraturan dulu yang anak-anak buat itu. Lalu kita bimbing mereka membuat kalimat positifnya kalau masih ada yang negatif. Setelah itu dari peraturan yang mereka buat kan banyak tuh. Tidak boleh tidur, tidak boleh pacaran, apa lagi? Tidak boleh membuang sampah di laci,
kayak gitu. Nah, itu kita buat kalimat positif, lalu kita temukan keyakinannya, nilai-nilai kebajikannya dari yang 6 organisasi tadi. Misalkan ada datang terlambat, ini keyakinannya apa sih? Datang tepat waktu, ini keyakinannya apa berarti? Kalau datang tepat waktu, kedisiplinan, keyakinannya kedisiplinan. Kemudian yang kedua, makan di kantin, berarti apa maksudnya? Kebersihan. Buang sampah di tempat sampah, kebersihan. Nah, udah ada 2 tuh kebersihan tuh. Lanjut lagi, gitu. Baju tidak boleh keluar, kerapian. Melaksanakan tugas piket, itu berarti kedisiplinan. Nah, itu kita jadikan satu abis itu. Udah ketemu kedisiplinan, udah ketemu keyakinannya. Kita urutkan lagi. Setelah itu kita tinjau ulang. Anak-anak, ini keyakinan kelas kita. Kira-kira kan banyak nih biasanya. Ada 7, ada 8. Kira-kira mana yang bisa kita jadikan satu? Bisa. Ketertiban dengan kedisiplinan bisa nggak dijadikan satu nih? Menurut anak-anak, oh bisa Bu, bisa kayaknya bisa. Nah, jadikan satu. Seperti itu. Jadi sampai kita menemu 3-4 aja. Biar anak-anak mudah. Jadi saat restitusi kita bisa, kamu ingat keyakinan kelas, ingat Bu, kedisiplinan, kemandirian, apalagi kan, menghargai orang lain, dan apalagi gitu disebut. Jadi karena cuma 4, jadi dia ingat. Oke. Oh iya silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang ingin saya tanyakan, karena di kelas saya sudah pernah membuat keyakinan kelas. Terus ada beberapa waktu saya melihat ternyata keyakinan kelas ini kurang dijalankan lah atas apa yang mereka yakinkan. Kira-kira kalau sewaktu-waktu kita merubah keyakinan kelas itu, kita revisi lagi, apakah boleh? Boleh. Ya, kita bisa meninjau ulang kembali. Ya, izin bertanya kembali terkait dengan keyakinan kelas. Apakah untuk setiap guru ini harus membuat keyakinan kelas atau cukup hanya satu saja dan itu disepakati bersama? Karena kan kalau misalkan ada keyakinan kelas, anggap saja tadi misalkan di kelas 1A yang membuatnya kan Pak Mimin beserta dengan anak-anaknya. Sementara misalkan seandainya nih ada keyakinan kelas tidak mengerjakan tugas, mungkin konsekuensinya di mapel, setiap mapel mungkin berbeda-beda tergantung apa yang dipahami oleh bapak ibunya masing-masing. Nah, gimana? Ya, sebaiknya memang yang membuat keyakinan kelas adalah wali kelasnya. Kemudian kami guru mapel yang akan mengikuti untuk menguatkan. Ada lagi? Berarti guru mapel tadi harus mengkonfirmasi Bu ya, seandainya mereka melanggar lah kalau kita katakan dari salah satu keyakinan itu ya. Oh gitu. Karena kita masuk ke kelas mereka, maka kita mengikuti keyakinan kelas mereka. Begitu, dimanapun kelasnya. Seperti itu. Di awal saya udah melihat-lihat. Kalau masuk ke kelas lihat dulu. Keyakinan kelas kalian apa? Di awal biasanya saya begitu, menanyakan terlebih dahulu. Ini contohnya. Ada keyakinan kelas yang seperti nomor 1, yang 5, yang kelas 7. Boleh seperti itu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Boleh seperti ini bentuknya. Hormat, bekerja, 3 aja, diterima dan dimiliki. Itu 3 aja dia. Anak-anak mudah sekali mengingatnya. Dan kita gampang untuk menguatkan. 3. Oke, cukup ya? Kita lanjut. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, lalu kita ngapain? Jangan hanya berhenti di situ, buat keyakinan kelas, ya udah selesai. Enggak. Kita tetap terus mengingatkan setiap masuk ke kelas, dan mungkin untuk wali kelas bisa melakukan ini, pendalaman keyakinan kelas. Kalau hormat, membuat kalimat tampak seperti, kegiatan yang tampak seperti apa sih hormat itu? Gitu. Datang tepat waktu, gitu ya. Kalau tidak tampaknya seperti apa? Tidak tampaknya seperti sering terlambat. Ini Bapak Ibu bisa di dalam kelas membuat kelompok kecil.
kasih mereka form ini masih kosong, kan udah ada keyakinan kelas nih, menghargai orang lain. Kasih kotak-kotak gini, kosongan aja, nanti mereka yang isi. Tampak seperti apa menghargai orang lain itu? Menghargai orang lain itu tidak tampak seperti apa sih? Itu untuk kembali memunculkan motivasi internal dalam dirinya. Jadi setelah ini kita terus berulang melakukan, mengingatkan keyakinan kelas, insya Allah melakukan restitusi lebih mudah. Begitu. Dan posisi kontrol manager pun prakteknya juga akan lebih mudah, insya Allah. Ya, oke. Ini bentuk Y. Kalau yang tadi bentuknya T, ini T bentuknya. Kalau ini Y, terdengar satu orang berbicara seperti ini, terlihatnya seperti apa, berperilakunya seperti apa. Seperti itu. Yuk saya bantu. Nah, jadi kata-kata yang muncul di mereka itu loh. Yuk saya bantu, terima kasih ya. Boleh pinjam, boleh minta ininya. Jadi enggak pinjam apa? Enggak. Kan anak-anak suka gitu. Ya. Oh ada tip ek lah. Kayak gitu anak-anak. Jadi harusnya seperti ini. Terlihatnya seperti apa? Terlihatnya berempati, mendengarkan dengan seksama, berbagi, ya. Berperilakunya seperti apa? Ramah, suka senyum. Ya, suka senyum sendiri lain lagi nanti artinya ya. Memberikan ruang bekerja dan lain-lain. Oke. Ini juga bisa membuat seperti ini. Kalau guru tugasnya apa? Murid tugasnya bagaimana? Kalau guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Ini mereka isi sendiri, per kelompok. Suruh mereka mengisinya sendiri. Nanti ibu bapak menuntun saja. Kita tugasnya menuntun ya. Oke. Nah, ini yang sudah saya buat di kelas. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi kegiatan. Ini yang aduh gimana ya? Pada saat restitusi anak-anak itu, saya pikir pada saat ini lagi posisi distabilkan identitas. Ini pertanyaannya apa? Bingung sendiri kadang, karena belum terbiasa. Tapi lama-lama akhirnya nanti jadi terbiasa. Untuk pertama kalinya saya menstabilkan identitas, itu bingung mau ngomong apa. Jadinya kesana kemari gitu kalimatnya. Ya tidak apa-apa, betul, tidak apa-apa, santai saja. Kita lanjutkan pertanyaannya, keluarkan saja pertanyaannya. Ibu bapak yang agak kesusahan seperti kami orang sains yang merangkai kata-kata indah itu. Kalau ibu bapak mungkin sudah terbiasa gitu. Oke, untuk menstabilkan identitas ini kita menstabilkan identitas yang tadinya gagal karena mereka melakukan semua. Kita jadikan mereka orang yang sukses. Jadi kalimatnya seperti ini. Tidak apa-apa berbuat salah. Gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya melakukan kesalahan. Itu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu ya. Ya kan? Tetapi ternyata dia tidak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang kamu penting, yang penting buat kamu. Seperti ini. Ini kalimat-kalimat validasi tindakan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan. Ini adalah proses. Kan tadi kita sudah posisi manajer kan. Nah, prosesnya menggunakan ini segitiga restitusi. Biar saat posisi manajernya itu tahapannya lebih tepat. Kan tadi kita punya masalah di ini, setelah restitusi masih balik lagi, mungkin ada yang salah dengan tahapannya. Oke. Yang ketiga, setelah tadi melakukan validasi, sekarang kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan apa yang kamu percaya, apa yang kamu yakini. Kamu ingat
sebelum menanyakan ke membayangkan masa depan. Jadi mereka mahasiswa di sini. Bisa kita praktekkan? Mulai besok kita bisa praktekkan seperti restitusi. Boleh buat skenario juga boleh. Ketemu anak yang tidak kerjain tugas, yuk kita restitusi, yuk latihan. Ketemu anak yang terlambat masuk kelas, toiletnya terlambat masuk kelas, yuk kita segitiga restitusi lagi. Pokoknya latihan terus. Besok kelas untuk membuat keyakinan kelas dan sudah ada keyakinan kelasnya meninjau ulang kembali. Begitu, oke? Bisa? Dan saya minta dokumentasinya ya. Kalau gitu untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat dan kita dapat membudayakan lingkungan yang positif di sekolah kita. Agar tercipta tempat belajar yang aman, nyaman. Itu kan yang diinginkan murid, aman, nyaman. Oke, baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu, ternyata kita sampai sudah di ujung kegiatan hari ini. Setelah mengikuti sosialisasi budaya positif,
Ibu Bapak Dewan Guru mulai membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing dan melaksanakan penerapan segitiga restitusi ketika ada anak yang bermasalah. Demikianlah video tentang aksi nyata budaya positif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam bahagia.